solusi dari permasalahan. Bu Guru tahu kamu pasti senang melakukannya kan, tapi kamu juga merugikan diri sendiri dan sekarang kamu ada dalam masalah. Nah, sekarang mari kita ingat keyakinan kelas dan sekolah. Menurut kamu mana yang belum kamu lakukan? Adalah lingkungan kelas di sekolah. Betul. Dalam hal ini kamu merasa senang kan? Tetapi apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Baik, mulai sekarang marilah kita selalu mengikuti keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Dan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membersihkan halaman yang sangat kotor dan tidak akan mengulanginya lagi. Bagus, kalau begitu silakan kamu lakukan ya. Baik, Bu, terima kasih. Saya merasa lega karena Bu Guru telah menyelesaikan masalah saya dengan bijak. Saya juga tidak merasa takut karena Bu Guru tidak menyelesaikan masalah dengan hukuman. Tetapi saya juga sadar atas kesalahan yang telah saya perbuat. Saya bersedia untuk bertanggung jawab. Ke depan, saya akan mematuhi keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Terima kasih Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN Cengkareng Timur 07 Pagi, Ibu Watini SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Cengkareng Timur 07 Pagi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di SDN Cengkareng Timur 07 Pagi. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala SDN Cengkareng Timur 07 Pagi. Acara yang keempat adalah presentasi oleh calon guru penggerak Sri Purwani dan Laili Nahyati. Acara selanjutnya adalah ice breaking dan terakhir adalah penutup. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian, hari ini kita mulai saja acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri.
dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SDN Cengkareng Timur 07 pagi kepada Ibu Wati SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran sehingga pada hari ini kita masih diberi keimanan. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Sri Purwani, juga sebagai calon CGP angkatan ke-10, dan saya hormati juga Ibu Laili Nahdiyati, calon CGP juga, CGP angkatan 10. Jadi di SDN Cengkareng Timur 07 ini ada 2 calon CGP di angkatan 10. Yang saya cintai Ibu dan Bapak Guru SDN Cengkareng Timur 07, tidak banyak yang saya berikan sambutan pada hari ini, hanya sedikit pesan. Saya sebagai kepala sekolah mewakili semua staf yang ada di SDN Cengkareng Timur 07 dalam acara diseminasi penerapan budaya positif ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah kita SDN Cengkareng Timur 07, juga nanti akan diimbaskan ke sekolah-sekolah yang lain juga. Mudah-mudahan acara ini aman, lancar, dan sukses selalu untuk Bu Sri Purwani dan Bu Laili Nahdiyati. Saya kira saya cukupkan sekian. Bila kita berbudaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wati SPD. Acara selanjutnya yaitu pemaparan tentang diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh kami, yaitu Sri Purwani dan Laili Nahdiyati. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Cengkareng Timur 07 pagi, yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SDN Cengkareng Timur 07 pagi. Pada pagi hari ini kami berdua, saya Sri Purwani dan rekan saya Ibu Laili Nahdiyati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Cengkareng Timur 07 pagi, akan berbagi pengetahuan mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Saya yakin Bapak dan Ibu yang sudah bertahun-tahun mengajar menemani dan mendampingi murid-murid dalam bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal dasar dari seorang pengajar. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami akan mengajak Bapak dan Ibu untuk mengetahui tentang budaya positif yang ada pada dunia pendidikan hingga mengakar pada pendidikan di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa dibentuk untuk membentuk karakter murid, guru, dan bahkan untuk membentuk visi dan misi di sekolah ini. Pada kesempatan ini,
kita akan bersama-sama belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi dasar dan akan merubah seluruh komponen sekolah ke arah yang lebih baik lagi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya bagaimana tentang budaya positif nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ibu Laili Nahdiati. Kepada Ibu Laili Nahdiati disilakan. Baik, terima kasih Ibu Sri Purwani. Baik Bapak Ibu guru di sini. Di sini kami berdua bukan untuk mengajarkan ataupun istilahnya kita bersama-sama untuk berproses untuk yang lebih baik. Karena saya yakin di dalam satu sekolah Ibu dan Bapak semuanya mempunyai trik khusus untuk menyikapi anak-anak sesuai dengan kebutuhan kelas kita. Yang di sini tujuannya sebelum kami lebih dalam lagi berdua dengan Bu Sri Purwani, di sini setelah kegiatan diseminasi ini kita diharapkan Bapak dan Ibu guru di SDN Cengkareng Timur 07 Pagi dapat memperoleh pelajaran. Sekolah dapat dijadikan sebagai tempat berproses, wadah untuk berdiskusi dan menumbuhkan semangat agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter. Di sini karakter yang kuat ya, yang dapat merubah sekolah ke arah yang lebih baik dan dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Di sini kita sama-sama meyakini karena tujuan yang baik kita akan mendapatkan hasil yang baik pula dengan segala proses yang akan kita lakukan. Jadi saat ini kita akan berdua akan mengulik dan akan berproses bersama dengan Bapak Ibu guru bagaimana tujuan sekolah ini sesuai dengan karakter masing-masing di sini yang kuat untuk merubah sekolah yang ke arah yang lebih baik. Boleh lanjut Bu Vika. Baik Bapak Ibu, sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui ya, tapi di sini adalah kami berdua ingin menebarkan atau ingin membagikan ilmu yang kami dapat dari pendidikan guru penggerak. Baik, untuk memulai diseminasi hari ini, saya mulai dengan pengertian dari budaya positif. Budaya positif adalah suatu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang bernilai positif dan berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa tujuan kita ya, tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi ataupun kodrat alam yang ada pada diri peserta didik. Kodrat alam tersebut akan diarahkan atau akan dikembangkan oleh kita. Tugas kita sebagai pendidik bukan merubah, tapi untuk menuntun kodrat yang sudah ada pada anak tersebut. Bagaimana agar anak tersebut atau murid-murid kita bisa berkembang dengan baik? Tentunya dalam proses pembelajaran kita harus berpihak pada murid ya, sesuai dengan filosofi ya dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pembelajaran harus menghamba pada murid, artinya semuanya harus berpusat pada murid. Kita sebagai guru hanya sebagai penuntun saja, ibarat petani. Profesi seorang guru itu diibaratkan sebagai petani. Tugas kita hanya menumbuh kembangkan saja, tapi tidak bisa merubah dari padi menjadi rumput atau dari rumput menjadi padi. Jadi kita hanya menuntun saja. Oleh karena itu, agar mereka dapat berkembang dengan baik, maka kita sebagai guru dalam berprosesnya harus berpihak pada murid. Kemudian bagaimana agar budaya positif itu bisa tertanam di dalam diri atau pribadi murid-murid, maka tugas kita adalah menuntunnya di dalam kegiatan di sekolah. Baik, di sini kita mempunyai pertanyaan pemantik, tapi bukan untuk untuk menjudge semuanya ya Bu ya. Tapi di sini kita sama-sama berproses untuk melakukan yang terbaik. Mungkin di sini selalu kita gaung-gaungkan apa sih? Di sini ada
setuju atau tidak setuju. Yaitu di sini ada pertanyaan yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah di sini Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju? Dan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kami di sini berdua ingin paham nih, ingin tahu apa sih kira-kira yang kita lakukan biasa di kelas dengan anak-anak. Selalu kita langsung kadang hukuman itu sebagai penghukum anak. Kadang di sini kita memberikan hukuman tapi ada yang berbau-bau hal positif. Tapi di sini juga kadang kita juga suka memberikan reward walaupun kecil, walaupun hanya tepukan. Oke nak, terima kasih kalian sudah menjadi anak yang hebat. Itu menurut saya itu juga sudah menerapkan budaya positif. Tapi di sini kita akan ajak diskusi ya Bu Pur ya, untuk teman-teman kita bagaimana, dan kita juga supaya paham bagaimana sih sebelum kita melanjutkan yang materi yang berikutnya, kita pengen sharing nih apa sih yang biasa dilakukan dengan Bapak Ibu guru, setuju atau tidak setujunya dengan pertanyaan yang ada di sini. Boleh ya Pak Bu? Baik, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk memberikan pendapatnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Awang. Kepada Pak Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merujuk pada pertanyaan pemantik, di situ jawabannya setuju tidak setuju. Untuk nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Itu bentuknya hukuman. Padahal suatu anak tidak perlu diberikan hukuman, hanya resiko atas perbuatan dia sendiri. Contoh, anak tidak membuat PR, kita nggak perlu memberikan hukuman. Dia berdiri di depan, hukuman dan yang lain-lain, ya, yang sifatnya tidak mendidik. Tapi di situ resiko. Artinya begini, resiko dapat mendisiplinkan anak. Artinya kalau umpama anak itu tidak membuat PR, jadi kita tidak perlu memberikan hukuman, tapi resiko. Artinya yang mana yang mereka tidak buat, disitulah dia harus buat. Itu bukan hukuman, itu namanya resiko. Sedangkan di situ dikatakan hukuman. Yang namanya hukuman itu tentunya akan memudaratkan anak itu sendiri. Yang kedua, pemberian hukuman hal positif seperti membaca, itu saya setuju. Tapi memberikan hukuman membersihkan halaman itu saya tidak setuju. Kenapa? Kita di sini sudah ada petugas untuk membersihkan, bukan anak yang kita suruh untuk membersihkan. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat memberikan motivasi belajar anak, saya setuju. Kenapa? Karena pemberian itu dapat motivasi dan semangat belajar anak untuk mencapai apa yang dia inginkan. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas Boleh dong tepuk Ya, tangan. tepuk tangan. Bapak Ibu guru. Ya, ini adalah satu masukan dari Bapak Mawardi, adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Lalu pemberian hukuman Bapak juga tidak setuju, karena kalau membersihkan halaman sekolah ya Pak ya, untuk mendisiplinkan anak itu juga tidak setuju. Dan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, dan di sini Bapak Awang juga setuju. Boleh dong ada suaranya lagi, mungkin dari Pak Zaid dari kelas bawah bisa memberikan sumbangsih bagaimana penerapan pada saat Bapak di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pemantik setuju atau tidak setuju, yang pertama mungkin kalimatnya yang harus kita rubah, mendisiplinkan siswa didik dapat berubah karakteristik anak, mungkin gitu ya, satu, mendisiplinkan bahasanya. Untuk pemberian hukuman saya nggak setuju, artinya yang namanya satu hukuman yang pasti memberikan efek mentalitas yang bisa down, sebab mungkin di hadapan anak-anak lainnya. Kalau bisa dengan bahasa mendisiplinkan peserta didik untuk mengarah yang lebih baik mungkin bahasa itu. Kalau untuk kata-kata pemberian hukuman saya nggak setuju.
Selebihnya yang ketiga, singkat saja, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi banyak anak, itu saya setuju. Udah gitu aja, nggak selama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong tepuk tangannya. Oke, terima kasih Bapak Zaid untuk sudah menjawab pertanyaan pemantik dari kita. Oke, kurang Bu, satu lagi Pak Habib, monggo. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu saya kurang setuju. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Awang, ya, karena pemberian hukuman itu berdasarkan dengan risikonya. Contoh, anak memegang kompor yang panas, ya dia akan merasakan kepanasan. Dan satu lagi, kita terkadang lupa terhadap peran kita ketika anak itu berbuat salah, yaitu kedekatan kita terhadap anak, bonding, kemudian pendiskusian terhadap peserta didik. Yang terakhir adalah yang nomor 2, saya tidak setuju membersihkan halaman. Terkadang membersihkan halaman sekolah itu memperlihatkan sekali bahwa anak ini salah, gitu. Akhirnya apa? Merujuk kepada bullying. Ya, efek dari pemberian hukuman membersihkan halaman sekolah itu seperti bullying, seperti kita menyebarkan kepada teman-temannya ini dia salah, gitu. Atau kita memakai misalkan hukuman, contoh ya, ini sekedar masukan aja, yang tidak memakai peci, misalkan kemarin mohon maaf kita memakai kantong kresek, itu sebetulnya jatuh mengarah ke bullying, gitu. Itu berbahaya sekali untuk mentalitas anak, gitu. Bukan membangun sebetulnya, tapi justru menjatuhkan, karena mental anak kita itu kosong, kebanyakan gadgeting, gitu. Ketika anak diberikan seperti itu membahayakan sekali untuk mereka. Mereka tidak ada bekal psikologi yang ada di sekolah. Terima kasih untuk memberikan penghargaan, tentu saja itu sudah cukup, sudah hebat sekali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas beberapa pandangan ya atau pendapat yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru hebat di sini. Semuanya kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak dan Ibu guru. Terima kasih banyak, karena memang berarti di 07 ini Bu sudah melakukan proses dan melakukan karakter yang kuat. Jadi mereka itu secara tidak langsung dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menuntun murid dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi yang sudah diungkapkan dari Pak Mawardi, Bapak Zaid, dan Bapak Habib, itu sudah masuk pada konsepnya filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bu ya. Jadi di sini juga kami juga pasti banyak belajar juga nih dari Bapak Ibu guru. Bukan berarti kami di depan ini kami yang hebat atau kami yang merasa bisa, bukan. Justru kami berdua di sini adalah berproses ke arah yang lebih baik lagi. Baik, untuk menyamakan persepsi kita ya Bapak Ibu, dan untuk membentuk kita untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi, izinkan kami di sini untuk mendesiminasikan atau menebarkan dari mulai konsep utama budaya positif dulu. Silakan Ibu Dari. Kita bedah satu-satu ya. Jadi mungkin di sini adalah secara gambaran secara keseluruhan dari konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Lalu di sini ada motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat di sini juga ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima di sini ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah segitiga restitusi, di mana nanti kita akan bedah satu persatu apa yang akan kita lakukan dari konsep utama budaya positif ini. Baik, kita mulai dari disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan atau ancaman. Ya, sesuai dengan filosofi, lagi kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan menghamba pada murid. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembelajaran atau dalam mendidik anak itu kita tidak boleh menggunakan kekerasan dan ancaman.
Jadi agar anak-anak itu bisa berkembang dengan baik sesuai dengan kodrat alam yang dimilikinya, maka kita sebagai guru hanya menuntun ya untuk mendisiplinkan anak tanpa menggunakan kekerasan dan ancaman. Terlebih lagi kita sebagai seorang guru juga harus memberikan contoh-contoh yang baik kepada peserta didik kita semuanya. Selanjutnya, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi dalam disiplin di sini ada kita mengajarkan bahwa anak itu harus memahami tentang konsekuensi dari perilaku atau yang dilakukan oleh anak tersebut ya. Jadi dia harus menyadari kalau saya berbuat seperti ini konsekuensinya apa, seperti itu. Selain itu juga disiplin tadi mengajarkan murid untuk tanggung jawab. Setelah mereka melakukan suatu perbuatan, mereka harus bertanggung jawab juga terhadap perbuatan yang sudah mereka lakukan. Dan di sini juga ada sisi mengajarkan untuk menghormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari lingkungannya ya. Murid akan berinteraksi dengan guru, murid akan berinteraksi dengan sesama teman-temannya ya. Kemudian juga berinteraksi dengan warga sekolah lainnya. Maka di sini kita juga harus mengajarkan bagaimana agar murid itu memiliki rasa hormat terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kesimpulannya, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu penghargaan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi di sini tugas Bapak dan Ibu guru adalah membangun kesadaran agar peserta didik itu memiliki kesadaran untuk melakukan sesuatu ya yang berupa penghargaan, ancaman maupun hukuman, seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Jadi di sini ada makna kata disiplinnya yang dari pagi kita udah ulang lagi. Mungkin dari pertama kali kita lakukan diseminasi ini juga pasti selalu ada Bapak ini. Karena Bapak ini adalah Bapak pendidikan, yaitu yang yang kita mencondongkan ini budayanya seluruh pendidikan ini dengan Bapak Ki Hajar Dewantara ya Bu ya. Iya, filosofinya. Ya, jadi memang untuk kita sendiri di dunia pendidikan sudah tidak aneh lagi dan tidak asing lagi dengan beliau ini, di mana ada kemerdekaan. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kita secara tidak langsung disiplin ini memang sudah kita terapkan langsung dalam kebutuhan murid kita di kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Boleh Bu, kita kasih diskusi ini sama teman-teman kita dari makna kata disiplin ini, dari yang ada konteksnya pendidikan untuk disiplin. Mungkin Bapak Ibu guru di sini juga sudah melakukannya gitu kan ya. Cuma kita pengen tahu nih, ada nggak sih yang benar-benar di dalam kelas ini yang sudah menerapkan dan contoh yang sudah dalam penerapan disiplinnya yang mengacu mungkin di di dalam kata makna disiplin dari Ki Hajar Dewantara ini. Boleh Bu di-share lagi Bu? Silakan. Ada? Kira-kira apa sih yang Bapak Ibu sudah lakukan nih di kelas? Bu, saya mau ke Pak Farid Bu ya? Silakan. Pak Farid ini adalah guru senior di SDN Cengkareng Timur 07 Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya harus menciptakan murid yang merdeka. Bagaimana penerapan disiplin di kelas Bapak? Iya. Penerapan disiplin di kelas menurut saya pribadi sih di Universitas ini itu sudah ada penerapan disiplin di tingkat keluarga masing-masing. Jadi di rumah sudah dibiasakan biasanya. Jadi kalau menurut saya untuk disiplin itu bukan kita tidak perlu mengajarkannya lagi, tapi kita hanya menambahkan dan mengingatkan serta menjadikan peserta didik kita itu menjadi lebih disiplin dalam hal ke positif. Mendisiplinkan banyak, tapi kalau disiplin positif itu menurut saya satu contoh aja misalnya ketika disiplin itu mengucapkan kata-kata ajaib ya seperti itu ya. Iya, betul. Terima kasih, Maaf dan sebagainya. Menurut saya itu penerapan disiplin bersikap kata-kata ajaib itu sangat-sangat berperan penting karena menunjukkan moral dari karakter anak itu jadi terlihat dan jelas. Jadi kita hidup menurut saya berbeda. Masih banyak kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam Pak. Satu lagi Bu. Satu lagi ya. Iya. Oke, saya langsung saja. Saya hanya menggambarkan sesuai yang ada di kelas. Saya hadir dengan di kelas 3B itu. Ini kelasnya sedikit rumit, ya. Terhadap ada hal kompleks di dalam kelas itu. Nah, kemudian ketika saya datang, itu peserta didiknya luar biasa. Ya, tingkat kedisiplinannya luar biasa. Bahkan ketika ada guru aja, dia langsung duduk kakinya ke atas. Nah, itu sangat disiplinnya sangat kurang. Satu hal, itu memang agak lama, 2 bulan saya memberikan pemahaman. 1 bulan saya pemahaman, kedua adalah komitmen. Nah, di sini peran komitmen yang menurut saya sangat berarti dan cukup harus sabarlah untuk itu. Jadi jangan kita sebagai guru tuh langsung tembak istilahnya. Kamu salah, tidak. Gitu. Berikan pemahaman gitu. Kalau kamu naik di atas meja gimana? Contoh berdoa gitu. Anak-anak kita kan berdoa aja asal gitu. Kasih pemahaman mereka. Apa sih itu berdoa? Berdoa meminta. Kamu kalau minta uang sama orang tua, mintanya istilahnya kurang ajar, dikasih nggak? Enggak, ya sama. Tuhan pun seperti itu. Nah, itulah bagaimana kita memberikan pemahaman yang simpel, tapi masuk ke pikiran peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya. Oke, Iya. tadi kalau kita lihat dari posisi kelasnya Pak Farid, mungkin dia disiplin positifnya itu kesehariannya ya Bu ya, dengan kata ajaib. Yang kita tahu kata-kata ajaib itu sudah banyak luntur ya Bu ya, dari dari kehidupan yang seharusnya selayaknya seyogianya di dunia pendidikan anak-anak yang kata-kata ajaib dengan tolong, terima kasih, terus maaf itu sangat berat dan nyaris tidak peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Dan saya sangat mengapresiasi sekali dengan Pak Farid di kelasnya itu sudah menggaungkan untuk disiplin positifnya walau dengan kata ajaib. Dengan kata ajaib ini kita bisa menciptakan di suasana kelas itu menjadi baik, menjadi bagaimana anak-anak ini bisa menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Walau dia belum bisa menerapkan di lingkungan sekolah, paling tidak di dalam kelas mereka sudah melaksanakan hal-hal yang positif tersebut. Jadi bisa menularkan nantinya, walaupun di sini ada kata proses itu tidak semerta-merta langsung ada hasilnya ya Bu ya. Jadi nanti dia berproses, dengan proses itu menjadi baik lagi, akan menjadi lebih baik lagi. Iya Bu ya. Iya. Sekilas ya akan saya tanggapi tadi ya dari Pak Habib ya.
beliau itu melaksanakan disiplin di kelas itu dengan pertama kali menanamkan pemahaman ya Pak, atau konsep ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebagai bentuk untuk mendisiplinkan diri dan untuk membentuk kebiasaan, dan yang paling tujuan akhirnya adalah membentuk karakter agar peserta didik itu menjadi karakter yang lebih baik lagi. Jadi diawali dari konsep pemahaman dulu, sangat bagus ya. Karena kita di sekolah dasar ya, sekolah dasar itu sebaiknya ya harus ditanamkan konsepnya dulu agar mereka paham apa yang akan mereka lakukan, seperti itu. Jadi kontrol penuh diri di kelasnya Pak Habib sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Jadi sehingga terciptanya disiplin positif yang baik, walaupun dengan prosesnya tadi Pak Habib bilang 2 bulan, mungkin itu proses yang akan terus pasti ada, dan kita sebagai pendidik tidak kunjung langsung putus asa, tapi kita selalu bersemangat untuk menciptakan disiplin positif di kelas kita masing-masing. Baik. Ya. Dari tadi kita sudah bicara tentang filosofi ya, yang berasal dari negeri kita sendiri ya, yang berasal dari Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Untuk selanjutnya, untuk pemahaman tentang disiplin positif ini ada teori kontrol atau teori pilihan yang diciptakan oleh Dr. William Glasser ya, seorang ahli dari luar negeri. Tentunya kita juga bisa ya Bu, mengadopsi beberapa teori yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Salah satunya adalah teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William ini. Dalam teori kontrol ini menjelaskan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri ya. Jadi sebaik apapun ya usaha yang dilakukan oleh orang lain, tetap kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri ya. Kita mau berubah, kita mau baik atau tidak, itu berasal dari kita sendiri. Orang lain itu hanya memberikan pemahaman, memberikan contoh, tetap kontrolnya berada pada diri kita sendiri. Dan kita sebagai guru di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau dalam mengamati perilaku murid ya, kita harus paham dengan semua perilaku itu memiliki tujuan ya. Jadi anak-anak yang melakukan suatu pelanggaran atau yang tidak sesuai dengan disiplinan yang ada di sekolah itu tentunya didasari dengan tujuan. Ya, ini berasal dari teori motivasi. Teori motivasi di situ mengatakan bahwa seseorang ya melakukan disiplin itu adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini namanya motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar ya. Jadi motivasi seseorang melakukan suatu perbuatan itu ada 2 macam, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam, motivasi ekstrinsik berasal dari luar. Jadi jika anak itu melaksanakan disiplin hanya karena untuk menghindari hukuman, contohnya, saya mau masuk pagi ya, datang tepat waktu biar saya tidak dihukum, itu namanya apa? Motivasi ekstrinsik. Jadi bukan berasal dari dirinya bahwa dia itu memiliki kewajiban untuk datang. Dengan datang tepat waktu dia akan menghargai dirinya sendiri. Dia juga akan melaksanakan disiplin itu dengan sepenuh hati. Tetapi ada faktor dari luar untuk menghindari hukuman. Selanjutnya motivasi ekstrinsik yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan ya. Kadang anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena terdorong oleh imbalan atau penghargaan ya. Seringkali kita sebagai guru ya menerapkan pemberian penghargaan atau imbalan kepada peserta didik kita. Ayo anak-anak, siapa yang bisa datang tepat waktu, siapa yang bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, ibu kasih hadiah walaupun itu permen ya. Itu berarti termasuk motivasi ekstrinsik yang dilakukan oleh anak karena dia melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan suatu imbalan. Kemudian motivasi intrinsik yaitu nilai-nilai kebajikan untuk menghargai diri sendiri ya.
motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia melakukan suatu perbuatan, suatu misalnya melakukan disiplin ya, karena untuk menghargai diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, setelah kita bisa membedakan mana motivasi ekstrinsik dan mana motivasi intrinsik, tugas kita sebagai pengajar adalah membangun motivasi kepada anak agar anak tersebut memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan ya Bapak Ibu ya. Jadi tugas kita membangun motivasi intrinsik. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu lagi. Boleh? Silakan. Bu, sebelum kita ke yang samping posisi kontrol, kita di sini pasti ada nih Bu pengalaman guru-guru kita. Pasti banyak nih, apalagi untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, ya dengan yang ini pasti banyak pengalaman-pengalaman yang ada di kelas-kelas ya. Boleh dong, aku mau ke Bu Sri Rohani Ini anaknya tuh penuh warna, dinamika di kelas ini. Kadang kalau nggak disuruh juga suka males ya Bu ya. Kadang mesti ada reward, dia pasti jalan ya Bu ya. Nah, ini pengalaman dari guru senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kan pas kalau anak-anak malas ya untuk mengerjakan PR atau tugas-tugas lainnya, saya suka menjanjikan dulu kadang ya. Siapa yang pertama mengumpulkan tugas akan dapatkan reward dari saya. Kalau nggak pertanyaan-pertanyaan nih, kita buat pertanyaan nih, regu A saya akan bikin nih regu A, regu B, regu C kayak cerdas cermat gitu. Nanti mereka berebutan. Yang bisa menjawab saya akan tuliskan namanya, udah berapa jawaban yang dia jawab, nanti rewardnya sebanyak yang dia jawab. Jadi anak berebutan, kalau kita terangkan pasti dia perhatikan benar-benar supaya nggak melewati apa yang kita omongkan itu. Nanti giliran ada pertanyaan mereka bisa jawab dan mereka senang mendapatkan reward. Itu aja sih, jadi anak tertarik. Ya. Berarti tadi yang sudah dicontohkan oleh Bu Sri Rohani, anak itu melakukan motivasi ekstrinsik ya Bu Lagi ya. Benar. Iya. Jadi itu salah satu motivasi juga ternyata ya anak-anak itu untuk melakukan proses belajarnya ya Bu ya. Jadi anak-anak tuh semangat ternyata ya Bu. Oh, dia bisa sendiri. Oh gitu. Jadi itu juga paling tidak sudah menimbulkan motivasi ya Bu ya. Walaupun di sini ujung-ujungnya ada imbalannya ya. Jadi mungkin ini adalah proses belajar kita nanti bagaimana kita menerapkan kembali. Boleh nggak satu lagi? Apa Bu Aul dari kelas tinggi ya? Oke. Untuk pengalamannya, bagaimana pengalaman Bu Aulia untuk di sini motivasi ekstrinsiknya. Di sini ada yang untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Jadi pengalaman di kelas Bu Aul. Kebanyakan anak-anak di kelas Ibu itu melakukan suatu disiplin itu karena apa gitu? Oke, baik. Untuk pengalaman dari kelas saya, jadi yang tadi dari Bu Sri memberikan reward ya, berubah kalau anak disiplin mungkin diberikan reward. Balik lagi kembali disiplin di kelas saya paling dari cara kita selalu diskusi gitu ya. Kita setiap minggu ada diskusi bareng, kita memberikan penguatan gitu selama seminggu ini, kira-kira apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, kira-kira halnya positif atau hal yang negatif. Nah, nanti kita tekankan di minggu yang akan datang. Jadi ketika kita mengadakan diskusi dari tiap minggu itu, akhirnya anak mengetahui dari kekurangannya dia, akhirnya di minggu ke depan akan lebih disiplin lagi. Jadi diadakan seperti diskusi di tiap minggunya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk pengalaman di kelas saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Aulia. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menghindari kejenuhan ya
atas kegiatan pada hari ini yang cukup panjang ya. Selanjutnya kita akan memberikan suatu penyegaran ya, ice breaking kepada Ibu Mary Zulaika, dipersilakan untuk ke depan. Ini Ibu Mary ini adalah ibunya ice breaking. Iya, Ibu Mary Zulaika. Tepuk tangan dong, biar semangat. Baik, Bapak Ibu, saya akan mengisi ice breaking yang akan kita lakukan bersama-sama. Siap. Iya. Semuanya berdiri ya Bapak Ibu ya. Oh, diri Pak, Iya. Bu, biar ini apa namanya menarik ya Bu Ya, Mary, supaya lebih semangat ya. asam urat bisa hempas. Iya. Baik ya. Pertama kita angkat tangannya. Angkat tangan. Satu berdua Bu. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya. Sepertinya Bapak Ibu sudah sering mendengar ya ice breaking yang akan saya bawakan. Ya, mulai ya seperti ini. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Coba lebih cepat bisa Bu? Iya, lebih cepat ya. Karena ini bisa melatih konsentrasi. Tuh. Iya. Salah satu disiplin positif lagi Baik. ya Bu Mary ya. Iya. Ayo, lebih cepat ya. Ya, Ini siap. mic saya di mana ya? Saya yang bantu. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke. Terima kasih Bu Mary. Udah seger ya Pak, Bu? Iya. Bapak Ibu sambil melihat ke depan boleh juga sambil lihat makanannya ya. Oh iya bener Bu. Iya. Sambil dicemil biar Fresh. fresh. Oke, di sini juga saya lanjutkan. Ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini 5 posisi kontrol ini pasti kita sudah lakukan di dalam kelas. Lalu nanti kita akan berujung lagi ke segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Dan di sini juga ada realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lalu di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, di mana bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima, kesenangan, kebebasan. Betul. Jadi tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia. Baik, di sini ada disiplin positif yang akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Di sini, Pak Bu mau tahu profil pelajar Pancasila kita apa aja? Ada apa aja Bu, Pak? Terus gotong royong, mandiri, kreatif, betul. Apalagi bernalar, kritis, berkebinekaan global, lalu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bu Mary nih, balik lagi. Bu Mary paling bisa untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ya Bu, ayo dong Bu. Iya, Bapak Ibu sudah hafal belum?
Bisa ya? Iya bisa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya. Sekali lagi, baik. Oke, semuanya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, Bagus tepuk sekali. tangan untuk Bu Mary. Terima kasih Bu Mary. Jadi di sini sebagai pendidik juga tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Dari pengalaman Bapak Ibu yang sudah dilakukan di kelas yang tadi Ibu sudah berikan, itu udah sangat bagus ya Bu ya. Sudah menerapkan disiplin positif yang nantinya nilai-nilai kebajikan itu sudah mulai muncul dengan cara yang berbeda ya? Cara yang berbeda, keunikan dari Bapak Ibu guru itu sendiri ya Bu ya. Jadi menciptakan suasana kelasnya juga jadi tenang, jadi melakukan disiplin positifnya juga. Jadi di sini sudah menerapkan dan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Baik, selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu yang dimaksud dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan, yaitu ketika murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini masuk ke dalam motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Jadi murid itu melakukan disiplin karena takut dihukum. Biar tidak dihukum oleh Bu Guru atau Pak Guru, saya mau datang tepat waktu. Jadi bukan berasal dari motivasi dari dalam untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya seperti yang tadi Ibu Sri sudah contohkan ya, bahwa murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan ya. Jadi mereka terdorong untuk melakukan suatu disiplin karena ingin mendapatkan hadiah ya, atau pujian juga termasuk ya Bu ya, di sini termasuk penghargaan juga ya. Reward ya. Iya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Ini yang perlu kita bangun dari diri pribadi murid ya, agar mereka itu memiliki nilai-nilai kebajikan sendiri, tumbuh kesadaran di dalam dirinya sendiri untuk melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membangun motivasi intrinsik ini. Seperti yang tadi sudah Pak Habib jelaskan, dimulai dari pemahaman ya. Jadi kita memberikan pemahaman dulu terhadap anak, apa sih tujuan kita melakukan suatu disiplin, apa sih tujuan kita melakukan suatu tindakan ya. Itu namanya konsep ya, diberikan pemahaman atau konsep awal. Kemudian diterapkan oleh Pak Farid ya di dalam kelasnya melalui kata-kata ajaib ya. Ada maaf, minta tolong, terima kasih ya. Itu jadi boleh dimulai dari pemahaman dulu, kemudian dilanjutkan dengan contoh atau pelaksanaan nyata secara real di dalam kelas. Dengan begitu anak-anak akan sadar ya, akan paham, kemudian akan sadar dan akan melakukannya sendiri tanpa dorongan-dorongan dari luar, yaitu berupa yang tadi yang sudah dicontohkan, berupa penghargaan ataupun agar tidak mendapatkan hukuman ya. Sekali lagi ya Bapak dan Ibu, tugas kita sebagai pendidik adalah memberikan pemahaman, kemudian juga memberikan contoh, memberikan keteladanan agar
di dalam diri siswa itu terbangun motivasi intrinsik, motivasi yang untuk menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Ya, walaupun melalui proses-proses yang panjang ya Bu ya, Betul. karena kita ini di zamannya anak-anak Gen Z yang tidak lagi mereka itu mempedulikan sebenarnya, karena mereka ini pasti akan banyak merekam dan mengadopsi hasil-hasil yang ada di luar melalui media-media sosial. Seperti itu kita tidak bisa memantau sepenuhnya sepanjang hari. Tapi bagaimana kita bisa menerapkan budaya-budaya dan nilai-nilai kebajikan yang tadi Bu Pur bilang, di mana kita sendiri bisa mengkontrol anak-anak untuk berproses dengan baik, dan lebih baik lagi. Iya, boleh. Apalagi di SD ya, bisa kita sisipkan dengan melalui permainan ya, Banget ya, Bu, banyak ya. permainan tradisional yang di dalamnya itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya, nilai-nilai Ada kebajikan, gotong royong, kekompakan, kekompakan, betul. disiplin, kemudian keberanian, Betul ya. sekali. Kemudian- Yang dimana banyak yang sudah pada lupa ya Bu Iya, ya. betul, Maksudnya iya. nilai-nilai yang termasuk itu banyak banget tuh, yang nilai gotong royong. Kadang anak-anak suka lupa apa itu yang namanya kita bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman itu. Betul. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui. Artinya di sini selain kita untuk melestarikan kebudayaan daerah ya berupa permainan tradisional, kita juga di dalamnya itu menuntun murid untuk mulai memahami nilai-nilai yang ada di dalam permainan tersebut, kemudian akan dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya Kak, Bu, Ya, untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Ya, melalui permainan. Lalu di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, di sini ada hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid akan menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Lalu di sini juga ada penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan ranking, merampas hak merampas hak menghargai dirinya. Jadi di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan dan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Di sini oleh Alficon. Di sini hukuman langsung aja nih. Ini berbuat pasti ada pengalamannya, langsung kita terapkan yang pengalaman Ibu ya. Karena hukuman dan penghargaan itu udah pasti melekat banget namanya di dalam dunia pendidikan. Apalagi kita sehari-harinya sama anak-anak yang menghadapi anak-anak yang berbeda ya. Nah, betul sekali. Bagaimana menyikapinya? Apalagi di sini hukuman dan penghargaan sangat berkaitan dan dekat banget itu dengan bisa kita melakukan perilaku ya, penerapan yang kita lakukan, kontrol bisa loss, atau kita bisa melakukan hal-halnya yang positif. Coba maulah aku sama Bu Mary. Tadi dia udah bantuin aku soalnya nih. Jadi dalam menerapkan disiplin positif ini ya, ini ada terdapat beberapa konsep disiplin identitas yang gagal ya. Yang Jadi kita lihat satu persatu ya dari hukuman. Boleh di antara salah satunya yang menyakitkan kah atau tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan nih, biasanya suka nih. Jadi dari hukuman itu ya, dari hukuman yang kita berikan ya, karena kan kita kalau menghadapi anak yang berbuat sesuatu atau melanggar peraturan sekolah atau melanggar keyakinan yang sudah kita buat, kita selalu memberikan ada yang memberikan hukuman. Nah, hukuman itu ya itu tidak baik ya, karena ada beberapa efek yang dapat dirasakan oleh murid. Yang pertama adalah hukuman itu menyakitkan ya. Contohnya apa? Contohnya ketika anak-anak ya terlambat datang ke sekolah, kemudian kita suruh untuk mengharap bendera ataupun untuk
berlari ataupun ya pokoknya hal-hal baik itu bersifat fisik maupun mental ya. Fisik itu berarti kan yang berkaitan dengan fisik, misalnya menghormat bendera, kemudian berlari, kemudian mental. Kalau kita omelin di depan anak-anak ya, itu adalah bentuk hukuman yang akan menyakitkan dan menjadi trauma sepanjang hayat bagi anak tersebut. Akan teringat terus ya, karena pernah dimarahi atau ditegur dengan kasar. Saya juga pernah merasakan seperti itu ya. Dulu ketika saya masih SMP ya, ada pelajaran geografi di mana ibu gurunya ini sangat tegas, kemudian kalau saya bilang galak ya. Jadi ketika itu pelajaran belum selesai ya, tapi jamnya sudah menunjukkan jam pukul 12 ya. Saya menutup buku saya dan memasukkan ke dalam tas saya. Bu guru tersebut tidak terima ya, karena dianggapnya saya tidak menghargai guru tersebut, karena guru tersebut pasti berada di dalam kelas. Saya waktu itu tidak berpikiran bahwa saya bermaksud untuk tidak menghargai guru tersebut, karena saya pikir pukul 12 berarti pembelajaran sudah selesai ya, dan saya berkemas-kemas karena saya takut nanti ketika bapak saya menjemput saya terlalu lama gitu. Jadi saya buru-buru, jadi ketika nanti disiapkan untuk pulang saya langsung pulang, maksud saya seperti itu. Tapi bu guru tersebut tidak terima, saya dimarahi di depan anak-anak sampai saya nangis, saya tidak bisa jalan. Jadi saya jadi pengen nangis kalau ingat itu. Itu menjadi suatu trauma yang sangat-sangat membekas di dalam diri saya, dan saya berjanji ketika nanti saya menjadi guru saya tidak akan seperti itu, karena itu membuat saya malu ya Bu ya, membuat malu dan membekas terus, karena saya tipe orang yang tidak tipe orang bukan yang tidak mau ingin disalahkan, tapi saya tidak mau dipermalukan di depan orang. Jadi alangkah baiknya kalau memang mau menegur itu dengan cara yang baik gitu, jadi tidak menimbulkan rasa takut ya. Buru-buru di situ akan saya akan mengungkapkan apa sih alasan saya untuk buru-buru mengemas-ngemas buku saya, tapi saya udah ketakutan duluan, saya sudah nangis, dan itu bukan menjadikan guru tersebut takut karena saya nangis, tapi justru semakin emosinya itu semakin meluap gitu. Jadi pokoknya saya nggak bisa cerita panjang lebar di sini. Intinya bahwa hukuman itu sangat menyakitkan ya. Kemudian yang kedua, bahwa hukuman itu tidak nyaman. Tentunya ya, hukuman itu tidak akan nyaman bagi yang mendapatkan hukuman tersebut. Kemudian juga murid jadi takut. Kemudian hukuman itu pasti bersifat memaksa. Beda dengan konsekuensi ya. Di sini kalau hukuman itu memaksa, kamu harus begini. Pokoknya kamu harus mencatat itu perbuatan kamu ya, apa yang kamu lakukan itu sebanyak 100 kali di buku kamu. Misalnya, saya tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah, tulis sampai 100 kali misalnya seperti itu. Itu adalah contoh hukuman yang bersifat memaksa, kemudian membuat tidak nyaman, menyakitkan ya dari segi perasaan ya. Kemudian juga murid akan merasa takut. Kemudian juga murid akan menyembunyikan kesalahannya ya. Murid akan menyembunyikan kesalahannya kalau guru memberlakukan hukuman. Dan yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri ya, karena dia merasa dipermalukan di depan orang banyak. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Pur dengan pengalaman yang sangat membekas ya. Jadi di sini untuk hal yang menyakitkan, apalagi di situ sudah menggoreskan luka ya Bu ya, sampai mau nangis ceritanya juga. Di sini mungkin ada Pak Zaid yang mau berbagi pengalaman nih. Oh baik, mau menanyakan dengan silakan. Oke, to the point aja, sesuai dengan konsep masalah kedisiplinan. Jikalau kita nggak ada hukuman, ya kan? Kemudian apa efek kedepannya ketika tidak ada hukuman? Sebab yang namanya peraturan bukan buat dilanggar, itu aja. Ada yang peraturan yang banyak dilanggar, gimana efek kedepannya setelah dengan konsep-konsep yang ada sekarang, kedepannya seperti apa nanti?
generasi kita. Terima kasih Ya. atas pertanyaan yang diberikan dilontarkan oleh Pak Jahit ya. Cakep loh Bu. Saya akan berusaha untuk menjawab ya Pak. Jadi di sini ya sebagai guru tentunya di sini dalam disiplinkan anak itu tidak harus menggunakan hukuman, tetapi lebih bijak lagi kalau kita menggunakan kata konsekuensi. Apa sih konsekuensi yang harus kamu lakukan setelah kamu melakukan tindakan ini? Iya, tapi lebih halus ya, lebih halus konsekuensi ya. Jadi beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu tidak menyakitkan, kemudian tidak juga menimbulkan murid merasa takut seperti itu, ya. Lanjut. Mungkin bisa juga kita pasti pada saat hukuman itu, kata hukuman itu tidak ada, bagaimana kita bisa menerapkan dengan mengedukasi terlebih dahulu dengan anak-anak kita, bagaimana dengan disiplin yang akan kita terapkan di dalam kelas tersebut. Nah, dengan posisinya tadi yang Ibu bilang, mungkin dengan konsekuensi nanti kita akan ada keyakinan kelas. Nanti di situ nanti kita ada akan, ya, betul, itu ada korelasinya dengan pertanyaannya Pak Zaid ya. Betul, kita kulik satu lagi ya. Satu lagi dengan penghargaan. Iya. Nah, di sini pasti punya, apalagi ini udah mau rapot nih Bu. Iya. Bu Sri, Kan? iya. Nah, menghukum dengan ranking. Nah, ini dia ini. Nah, tadi yang dengan ibadah penghargaan. Iya, Ibu sudah melakukan penghargaan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya penghargaan, jadi anak termotivasi juga, dan lama kelamaan dia juga nggak mengharapkan penghargaan itu, karena udah terbiasa. Jadi mereka akan minta sendiri melakukan hal-hal yang diinginkan mereka, misalnya, Bu, besok ada pelajaran seni nih, tanya jawab ya Bu ya besok. Mereka akan belajar sendiri. Itu aja sih. Ya. Jadi maksud dari di sini bahwa penghargaan itu memberikan efek yang tidak baik ya. Ya, Bu Sri. Meskipun tujuan Ibu untuk memotivasi. Ya, memotivasi tapi menimbulkan efek yang tidak baik ya. Yang pertama adalah bahwa penghargaan itu tidak efektif ya. Kemudian yang kedua merusak hubungan ya. Kadang seperti saya contohkan ya, ada anak yang melakukan kebaikan atau dia menjadi juara kelas, dia mendapatkan hadiah ya dari gurunya. Nah, bagi teman-teman yang tidak mendapatkan hadiah, tentu akan ada rasa iri ya, ada rasa iri, kecewa. Itu yang menimbulkan merusak hubungan ya. Ada pengalaman. Saya ya. Bentar dong, biar kedengeran. Tadi misalnya yang udah bisa kan dapat ya, dapat. Tapi setelah selesai dapat semua, yang nggak dapat tadi saya akan bagikan, tapi di bawah dia, nggak sama dengan yang bisa jawabnya banyak nih. Dia dapatnya misalnya 7 lembar atau berapa gitu ya. Tapi oh iya nih sebagian belum dapat, akan saya kasih juga supaya mereka sama-sama gitu. Iya. Cuma beda banyak sedikit. Jadi Bu Sri punya senjata untuk meminimalisir kecemburuan ya dengan cara begini. Jadi belum dianggap identitas ini gagal Bu, karena Iya. mungkin kita nggak pernah tahu. Mungkin Bu Sri ini sudah melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Iya, mungkin. Nanti kita lihat ya Bu ya. Oke. Selanjutnya bahwa penghargaan juga akan mematikan kreativitas ya. Jadi mereka itu akan melakukan sesuatu karena dihargai terus, diberikan hadiah. Jadi kreativitasnya itu akan muncul ketika diberikan hadiah. Jadi ketika tidak diberikan hadiah, dia tidak mau melakukan. Iya, seperti itu. Kemudian menghukum dengan ranking ya. Oke. Sebenarnya memberikan, makanya Ini kurang kota. Iya, Ini ada iya, pengalaman betul, juga iya. nih Bu, sebentar Oke. dari Bapak Mawardi dari sisi guru agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pada narasumber, saya bertanya yang kedua kali. Tidak apa-apa. Untuk konsep disiplin itu dekatkan identitas yang gagal. Mengenai penghargaan, ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya.
Tadi definisi negatifnya tadi sudah dijelaskan. Sekarang saya akan bantah penjelasan dari buku yang tadi. 14 abad yang lalu, sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib menyatakan, ajarilah anak-anakmu berpuasa dan berilah mereka penghargaan atau hadiah. Jadi begini, dalam mendidik, ini yang saya contohkan anak kita ya, dalam mendidik anak kita untuk berpuasa tatkala mereka berumur 7 tahun atau memasuki masa usia sekolah, boleh kita memberikan penghargaan kepada mereka. Itu kata Ali bin Abi Thalib, entah penghargaannya apa yang dia mau, itu yang kita janjikan jika memang puasa mereka full. Itu suatu motivasi. 14 abad yang lalu sudah diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Hal yang begitu yang sudah diterapkan oleh Bu Sri itu ada sisi positif. Kenapa? Karena terbiasa mereka berpikir nggak mengharapkan lagi sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit nanti mereka akan berharap hadiah karena sudah terbiasa. Contohnya puasa. Kalau anak kita nggak diajarkan dari sejak kecil sampai besar, saya yakin nggak kuat dia puasa. Kalau dia bisa puasa. Karena dari sejak umur 6 atau 7 tahun sudah kita ajarkan. Kata Ali bin Abi Thalib, boleh kita memberikan penghargaan sesuai dengan apa yang dia mau. Kita berikan penghargaan. Terbiasa dengan terbiasa, nanti mereka akan hilang dan berpikir, timbul tadi apa yang dalam diri mereka sendiri, motivasi dalam diri mereka sendiri. Itu yang pertama. Kemudian penghargaan, setiap kita pembiasaan pembacaan Al-Quran, kita selalu memberikan penghargaan pulpen. Benar? Sudah kita laksanakan dengan reward, itu penghargaan. Tujuan apa? Memotivasi yang lain agar berpacu, berani tampil ke depan untuk membaca atau memimpin pembacaan Al-Quran. Apakah itu negatif? Apakah itu salah? Kita sudah laksanakan. Bahkan itu motivasi timbul dari ide dari kepala sekolah. Nah, bagaimana korelasinya dengan yang tadi Bu Pur jelaskan? Kalau di situ kan sisi positifnya ya, sisi negatifnya. Bagaimana korelasinya? Sedangkan sahabat Nabi sendiri menyatakan boleh, dengan tujuan karena terbiasa mereka akan timbul motivasi sendiri dengan sendirinya. Karena apa? Dari kebiasaan. Justru itu di sekolah kita ada pembiasaan. Nah, yang saya tanya korelasinya gimana dengan apa konsep yang tadi disampaikan? Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab ya. Bu. Dilanjutkan dulu. Saya bukan melanjutin tapi nambahin tahu curang loh namanya. Melengkapi. Jadi saya hanya melengkapi dari statement narasi dari Pak Awang bahwasannya tadi memberikan penghargaan itu 14 abad yang lalu ya Pak Awang ya. Sudah diberikan oleh Abu Bakar ya, Ali bin Abi Thalib ya. Dan pada dasarnya penghargaan itu kalau kita mau memberikan, menurut saya nih, ya cara hematnya kita aja deh berpikir ya. Jika ada peserta didik atau kita takut peserta didik itu mentalnya itu drop down ataupun aduh saya kok nggak dapet ya bagaimana. Nah, kita sebagai guru atau pengajar sebaiknya memberikan narasi berkelanjutan untuk membangun mental peserta didik kita, bahwasanya yang mendapat penghargaan itu bukan berarti dia paling baik, bukan yang terus yang nggak dapat penghargaan itu buruk, enggak gitu. Kalau menurut saya sih kita kasih narasi seperti itu, menekankan seperti itu menurut saya. Ya lebih baiknya itu dikatakan secara jujur dan akuntabel. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Baik, jadi intinya di sini pemberian penghargaan atau hadiah itu boleh-boleh saja, tetapi tidak dalam jangka panjang ya Pak. Tidak selalu setiap perbuatan itu diberikan hadiah, setiap kebaikan itu diberikan hadiah. Itu akan menimbulkan ketergantungan bagi anak
anak itu sendiri, tapi boleh pada momen-momen tertentu ya yang bersifat untuk memotivasi yang lain, boleh kita berikan hadiah. Jadi tidak setiap apa yang dilakukan baik hadiah lagi. Jadi nanti anak tidak ada itu motivasi intrinsik. Jadi apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mawardi ya, tentunya di sini dipandang dari sudut agama ya Pak ya, yang mencontoh Rasulullah ya, yang selalu memberikan hadiah itu sangat bagus, sangat memotivasi. Tetapi penerapannya itu tidak selalu, tidak dalam jangka panjang, hanya pada saat momen-momen tertentu. Kalau kita beri hadiah terus kita habis. Ya, itu saja. Oke, mungkin gini. Intinya gini aja, setelah saya ambil garis ketemunya itu ada jangka panjang, jangka pendek. Yang kita ambil jangka pendek untuk tujuan yang tercapai. Betul sekali. Jadi kurangnya gini Pak, kita belum sampai di keyakinan kelas. Nanti setelah kita ke keyakinan kelas dan kita akan bahas ini, pasti kita akan ketemu nih apa yang tadi pertanyaannya Bapak awal. Iya betul. Otomatis sudah terjawab sendiri. Iya, boleh kita memberikan. Karena emang di sini itu Bapak guru kita sudah hebat. Karena memang sudah menerapkan budaya positif ini tanpa kita ada di depan ini. Gitu. Jadi memang sudah sudah naluriahnya memang sudah keren banget ya pokoknya. Yuk kita tepuk tangan dong buat tepuk tangan. Jadi boleh ya, boleh yang boleh kita beri hadiah ya Bu Leli, tapi tidak dalam jangka panjang. Hanya pada momen-momen tertentu untuk memberikan motivasi dan sehingga menjadi tujuannya itu tercapai. Boleh. Oh ya boleh, hadiah itu hadiahnya boleh dibuka kardus aja. Baik. Nah ini dia yang akan ada pengaruh penghargaan jangka pendek. Ada kelanjutannya ya Bu. Lanjutan dari pertanyaan Pak Awang ya. Pengaruh penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek ya. Tidak terus-menerus kita memberikan hadiah ya. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri ya. Itu. Jadi tidak boleh ya Pak, kita memberikan hadiah terus-terusan, tapi pada saat tertentu saja. Kalau terus-menerus modalnya habis. Habis ya Pak ya, apalagi dengan biasanya orang-orangnya yang tertentu aja ya Bu ya. Jadi bukannya meningkatkan motivasi dari yang lainnya juga akan terbawa, tapi ya ini dia ada kata lagi seperti itu. Selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan ya. Seperti itu. Jadi kita akan lupa ya bahwa tindakan baik itu sudah kita lakukan, tapi di sini kita ada motivasi yang lebih berharap ya, seperti itu. Selanjutnya di sini adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, restitusi ini sebenarnya udah kita lakuin, cuma mungkin kata-katanya cakep. Iya, betul. Ini kata-katanya aja cakep. Jadi sebenarnya sudah kita lakukan di kelas ini sudah. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Inilah dari yang namanya restitusi. Penyelesaian masalah. Bukannya moto pegadaian ya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya. Jadi beda moto ya Bu ya. Jadi di sini adalah restitusi ini menyelesaikan masalahnya. Ciri-cirinya apa sih restitusi ini? Pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Lalu memperbaiki hubungan. Di sini ada tawaran, bukan paksaan. Lalu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Di sini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Lalu fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Ya Bu ya. Iya. Jadi dalam menyelesaikan suatu masalah atau menghadapi masalah, ketika ada siswa yang melanggar atau bagaimana, kita bisa menyelesaikan dengan cara restitusi. Iya. Jadi di sini membangun komunikasi dulu ya. Betul, membangun komunikasi yang baik dulu. Untuk mengetahui apa sih motif dari anak tersebut melakukan suatu kesalahan ya. Kita identifikasi dulu ya. Iya, Boleh. satu. Satu lagi Bu Vika, slide-nya. Nah, ini dia perbedaannya. Ada kasus yang tadi yang akan kita terapkan dengan restitusi ini. Silakan monggo Bu. Baik, yang pertama adalah hukuman ya. Contohnya yaitu ketika guru menghukum hormat bendera selama 1 jam atau berdiri di depan kelas selama KBM, itu termasuk hukuman. Hukuman apa Bu? Ayo, tadi hukuman apa? Fisik. Menghormat bendera selama 1 jam itu akan menimbulkan kelelahan fisik ya. Nah, itu disebut kelelahan hukuman. fisik Ya. itu yang hukuman itu Iya. zaman dulu kita ya Bu. Iya, betul. Nah, padahal itu konsepnya nggak gitu sebenarnya. Jadi nanti kita akan kulik lagi nih setelah dapat hukuman. Di sini guru marah dan murid menjadi takut. Ya Bu ya. Iya, betul. Bu, tadi Bu, kita lempar Bu ke Bapak dan Ibu guru. Pernah nggak pada saat Bapak Ibu dulu di sekolah? Nah, ini udah ketahuan nih juara-juaranya nih. Juara-juara guru rawa belum nih, pasti nih di dalam kelasnya pasti dapat hukuman. Nih, kita dengerin cerita pengalamannya dari Bapak Awang. Ya, waktu dulu tahun 70-an. Ya bapak itulah. Saya belum lahir. Karena saya lulusnya tahun 81. Ya, 81. Pernah saya dihukum. Pernah. Hukumannya begini. Guru sedang menjelaskan nih. Nggak tahu dah pakai metode apa tuh guru, pokoknya sedang menjelaskan. Kata guru duduk menyimak yang rapi. Dulu guru murid kalau menyimak, guru sedang menjelaskan begini nih. Tangannya begini di atas meja. Iya. Begini dengerin gitu kita menyimak. Nah suatu saat saya nggak begitu. Saya rebahan. Ditegur. Mulai guru saya begitu lagi kalau nggak salah sampai 3 kali di sebelah kamerotan. Digebuk kamerotan di belakang saya. Merah, nangis. Bahkan dipanggil orang tua saya. Coba kalau kejadian zaman sekarang kira-kira jadi apa tuh ya? Dipanggil orang tua saya. Orang tua saya bukan marahin guru di rumah, di sebelah lagi ditambahin. Itu bukan cerita tapi fakta ya. Bupur tadi cerita juga begitu, dulu dihukum. Betul. Benar. Tapi kok berhasil? Bupur bisa jadi guru, Bu Leli bisa jadi guru, saya bisa jadi guru. Karena sebelah kan dan hukuman tersebut, kenapa mental murid-murid itu kuat, nggak cengeng, sabar, isi koma dalam belajar. Coba kalau sekarang, nih, nggak ada sekarang. Yang begitu, Bu, kasus. Bener. Betul. Sering terjadi zaman sekarang begitu. Dulu modal sedikit, lapor. Bener. Dulu kalau kita diomelin oleh guru, ngadu sama orang tua, nggak diamelin, gua omelin bahkan digebukin. Kok berhasil lah? Komponen-komponen pembelajaran nggak terlalu dibesar-besarkan nggak gitu. Kok berhasil? Tuh jadi guru. Ayo. Kenapa itu sekarang begitu? Kenapa tuh? Kembali lagi Pak, bahwa setiap manusia memiliki keunikan, memiliki ciri khas sendiri. Mungkin Bapak menyikapi hukuman dengan positif, menjadikan hukuman itu sebagai cambuk agar menjadi lebih baik lagi. Ada satu sisi manusia yang menganggap hukuman itu menjadi suatu trauma, ada juga mungkin seperti itu. Kemudian dia tidak bisa bangkit lagi karena selalu mengingat trauma tersebut. Jadi apa yang Bapak sudah contohkan itu sudah sangat memotivasi kita ya. Jadi bahwa hukuman itu bisa dijadikan sebagai motivasi atau cambuk untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Bagus. Ya. Kemudian Bu, ada kasus lagi Bu. Ada anak nih, ini cerita Bu. Ada anak bengal banget dah.
Penggal kaki ketulungan. Ini deskripsinya begini, narasinya. Begal banget Bu. Gitu. Udah bengal bodoh. Ngajak pengaruhi teman-teman yang lain. Gurunya sudah nasihat segala macam, guru bimbingan dan konselingnya sudah nggak bisa juga. Itu guru sampai kesel, gak pukul tuh anak. Berdarah keluar dari kuping, masuk rumah sakit. Proses ini zaman dulu ya, cerita zaman dulu jangan ke sekarang. Keluar darah Bu dari kuping, dari kuping, masuk rumah sakit, segala macam. Darah hitam sampai keluar. Selesai di rumah sakit, sembuh dah. Lanjutkan sekolah. Loh, tuh anak yang tadinya bodoh, kok jadi bisa cepat gitu? Bisa tiba-tiba cerdas itu Bu. Termotivasi. Itu gimana itu Bu? Itu darah kotornya, itu darah dia yang nggak mampu, yang nggak mampu berpikirnya itu darah kotor keluar. Setelah darah kotornya keluar, tuh anak sedikit demi sedikit pintar, cerdas Bu. Itu gimana tuh kalau begitu? Ibu ini orang tua, terima kasih Pak, terima kasih, anak saya sudah berubah. Berarti itu ada dua sisi Pak. Satu dari segi mental, yang kedua dari segi kesehatan fisiknya dia. Tapi itu bukan yang terjadi, itu cerita ya. Tapi tidak boleh Pak, tidak boleh diterapkan di era sekarang ya Pak. Nggak boleh, apalagi yang tadi saya cerita, kayak pengalaman saya. Kalau zaman sekarang kita 17 tahun bisa dihukum. Iya, betul. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian ya, kasus yang ada yang kita paparkan di sini ya, murid terlambat ketika upacara ini ya bisa menjadikan pemahaman buat bagi kita apa yang masuk ke dalam hukuman, mana yang konsekuensi dan mana yang restitusi dalam menyikapi kasus murid terlambat. Jika menerapkan hukuman, maka guru tersebut akan menghukum hormat bendera selama 1 jam atau berdiri di depan kelas selama KBM, dan guru marah-marah dan siswa menjadi takut. Tapi jika guru tersebut melakukan atau menerapkan konsekuensi, maka guru tersebut memberikan konsekuensi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di lapangan sekolah. Itu bukan hukuman ya Bu ya? Betul sekali. Ya, guru tegas dan murid pun menghargai peraturan. Selanjutnya yang lebih bijak lagi di sini ada restitusi ya. Nah, ini yang bilang kata-kata cantik. Betul. Jadi guru itu berkomunikasi dulu sebelum dia memberikan hukuman atau konsekuensi ya. Berkomunikasi di sini guru akan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membuat murid menyelesaikan masalahnya sehingga guru dan murid akan terbuka dan murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang paling bagus diterapkan adalah restitusi ya, bukan hukuman ataupun konsekuensi ya Bu. Jadi di sini contohnya ditanyakan dulu, kenapa nak kamu kok datang terlambat, gitu, rumahmu di mana gitu ya. Kita identifikasi masalahnya itu. Betul, itu adalah contoh dari restitusi. Dari situ nanti kita akan mengetahui ya Bu ya, motif apa sih yang ada di dalam anak tersebut sampai dia datang terlambat dengan alasan-alasannya. Iya betul. Mendengarkan. Jadi tujuan dia merubah dari dirinya. Betul sekali Pak. Kalau bukan dari dirinya dia sendiri, kita tidak akan bisa melakukan restitusi ini dengan baik. Ya. Di sini, nah ini dia keyakinan kelas atau sekolah yang tadi Bapak Zaid tanyakan. Ada nggak sih hukuman? Kalau nggak ada hukuman, kan peraturan itu kalau orang Indonesia memang wajib dilanggar. Ya. Jadi sebelum kita melakukan peraturan itu wajib dilanggar, adanya peraturan itu dilanggar, kita punya dulu nih keyakinan kelas dari diri anak-anak dulu nih. Apalagi kita di SD, berarti dia punya bekal dulu ya Bu ya. Jadi kalau dia memahami dari awal, mempunyai keyakinan-keyakinan yang kita sudah terapkan, mungkin nanti dengan proses yang begitu panjang, nanti dia besarnya juga dia sudah tahu tujuan baiknya itu apa. Iya. Ya. Di sini keyakinan kelas atau sekolah. Ini bisa kita terapkan walaupun di sekolah. Iya, jadi Bapak Ibu semuanya
bisa menerapkan keyakinan kelas ini di dalam sekolah ya, Betul. dengan bersama-sama ya, dengan Sama-sama. murid kita Betul. membentuk keyakinan kelas Keyakinan tentang kelas. hal-hal apa yang boleh dilakukan dan Betul tidak sekali. boleh dilakukan. Nanti dibuatlah di dalam satu keyakinan kelas. Dengan begitu anak akan selalu membaca dan mencoba untuk menerapkannya di dalam kelas, sehingga ini Pasti juga akan mengingat ya Bu iya, ya. betul, dan akan meminimalisir atau akan juga membentuk Iya. karakter mereka. Karakter baiknya akan Iya. muncul. Lagi di sini lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas ini berupa pernyataan yang universal lalu dibuat dalam bentuk positif sedikit aja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat menyusun. Seperti apa sih kesepakatan kelasnya? Ya, jadi di sini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi contoh kesepakatannya kelas, contoh kecil yang bisa kita lakukan adalah mungkin di sini anak-anak satu, taat dan patuh melakukan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua, bertanggung jawab menjaga kebersihan. Ketiga, tertib selama kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Yang kelima, senantiasa menjaga kedisiplinan sopan, santun dan keluar masuk kelas dengan izin guru. Yang keenam, ini saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar teman. Yang ketujuh, saling menghormati dan menghargai perbedaan, tidak menyakiti teman dan dalam bentuk lisan dan perbuatan. Jadi sebenarnya ini fleksibel. Kalau ini sih kesepakatan kelas ini bagaimana anak-anak itu kita membebaskan ya Bu ya, sesuai dengan keinginannya mereka. Jadi kalau sudah kesepakatan sesuai dengan keinginannya mereka akan sadar, oh iya, aku sudah menorehkan ya kesepakatan kelas ini ya Bu ya. Jadi dia meminimalisir sekali dengan kegiatan-kegiatan yang akan membuat gaduh misalnya. Terus kadang kita suka lihat ya Bu, jangan dulu lah, sekarang juga ada pada saat kita belajar tiba-tiba anak ini makan di kelas gitu kan. Nah itu balik lagi ke kita, boleh nggak itu pada saat kesepakatan kelas di awal. Kalau misalnya kesepakatan kelas kita di awal, boleh, silakan Bu, makan dan minum di kelas diperbolehkan. Kita melakukan itu kesepakatan kelas dengan tujuannya baik misalnya, karena tidak sarapan misalnya ya Bu ya, untuk membantu dia supaya walaupun kegiatan KBM berlangsung dia tetap fokus dengan tidak perlu lapar misalnya, itu boleh. Jadi sesuai dengan keyakinan kesepakatan kelas yang sudah diterapkan. Misalnya jadi itu kesepakatannya mungkin yang tidak diperbolehkan adalah membuang sampah sembarangan. Pada saat dia selesai makan tidak boleh naruh di kolong mejanya seperti itu. Tapi mungkin pada saat dia makan atau minum makanan ringan ya diperbolehkan. Jadi itu sudah masuk ke kesepakatan kelas ya Bu ya. Untuk membentuk suatu kesepakatan kelas ini kita perlu waktu banyak ya Bu. Banget. Karena di sini selain tugas guru di sini hanya memfasilitasi, jadi mereka yang menuliskan atau membuat kesepakatan tersebut, dan di sini juga nanti ada kata-kata yang positif, kemudian diturunkan lagi menjadi sebuah kebijakan. Jadi membutuhkan waktu lama ya Bu ya. Nanti mungkin ada waktu tersendiri kita untuk membahas tentang keyakinan kelas ini, apalagi nanti kelas rendah dengan bahasa yang sangat sederhana. Ketika itu kita bisa menyerap anak ini bisa menyerap apa yang kita mau ya Bu ya, dengan bahasa sederhananya anak-anak. Mungkin kalau kelas tinggi sudah paham. Apalagi ini juga bisa diterapkan di lingkungan sekolah sebenarnya pada saat guru-guru dengan ibu kepala sekolah dengan warga sekolah ya Bu ya. Jadi itu untuk keyakinan sekolah. Jadi di sini sebelum kita memulai pembelajaran ya, biasanya di awal tahun ya kita buat dulu ya kesepakatan kelas. Apa sih yang kita buat agar mereka paham ya, baik bapak, ibu guru maupun peserta didiknya semuanya paham apa tindakan apa yang
boleh dilakukan dan tidak boleh. Jadi kita tidak ada miskomunikasi ya Bu ya. Ketika kita melakukan misalnya istirahat, kita kesepakatan sekolah misalnya, Bu kita istirahat misalnya 1 jam misalnya, ya udah kita sepakati itu gitu kan Ibu ya. Jadi hal-hal yang kecil yang istilahnya kita bisa terapkan bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang telah kita lakukan. Hubungannya dengan tadi restitusi ya, Betul, ketika anak melakukan suatu pelanggaran bisa kita tanyakan ya dia dengan identitas yang tadi inilah nanti dari keyakinan kelas ini sudah apa yang dilanggar ya. Terus apa sih usaha yang harus Solusinya, kita perbaiki ya, betul, seperti itu. Dengan tidak mengulanginya lagi ya Bu ya. Lalu di sini ada kebutuhan dasar manusia. Iya, kebutuhan dasar manusia itu dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi pada saat peserta didik kita melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran itu tentunya didasari oleh kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, diantaranya adalah makan, minum gitu ya. Jadi itu dasar utamanya. Jadi kalau dihubungkan dengan kondisi di kelas, misalnya kita melihat ada peserta didik kita yang kurang bersemangat dalam belajar ya, kemudian kita tanyakan kenapa sih nak kamu hari ini kok lemes sekali, tidak ada semangat belajar ya. Terus anak tersebut bicara, iya Bu, habis saya tidak sarapan, berarti bahwa kebutuhan bertahan hidupnya sudah mulai melemah, belum terpenuhi. Iya, makan dan minum ya sebagai energi untuk melakukan aktivitas itu belum terpenuhi, makanya dia lemes. Itu ibu bapak harus tahu, bukan langsung mengucap, hei kenapa kamu tidak memperhatikan pelajaran hari ini? Kamu tahu nggak kalau kamu tidak memperhatikan kamu tidak akan bisa. Jangan seperti itu, tapi dipanggil dulu anaknya, sini nak, sini nak. Ibu boleh tanya ya, kenapa sih kamu kok lemes banget hari ini, tidak bersemangat dalam belajar? Itu adalah contoh restitusi ya gitu. Jadi membangun komunikasi, menanyakan alasan ya, terutama dari kebutuhan dasar dulu ya, seperti itu. Oh dari situ langsung tahu ya, belum sarapan Bu sehingga aku lemes. Bu Sri yang baik hati langsung memberikan uang. Ih sarapan kantinnya dekat ya, sarapan dulu seperti itu. Jadi kita menemukan solusi ya Bu ya, tidak langsung memarahi anak. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa cinta. Ada beberapa anak yang ingin mencari perhatian ya Bu. Betul. Jadi, ya. Curi-curi perhatian. Iya, jadi iya pengen memeluk gurunya terus melakukan suatu apa sih kesalahan-kesalahan terus gitu ya, yang memancing orang lain untuk memperhatikan dirinya ya. Itu mungkin karena anak tersebut gimana tuh kurang perhatian, kurang kasih sayang, sehingga akan mereka lampiaskan ketika berada di dalam kelas. Dia akan bikin onar, bikin keributan, usil terhadap temannya, itu karena dia tidak mendapatkan kasih sayang, sehingga dia membutuhkan kasih sayang dari kita. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan anak itu menjadi melanggar suatu aturan ya. Jadi perlu kita pelajari di sini. Dan kita lebih peka mungkin di sini ya. Ada juga anak-anak yang ingin berkuasa, karena di dalam diri manusia itu ada kebutuhan penguasaan. Dia ingin menguasai orang lain. Dicitakin itu teman-temannya ya, karena dia ingin berkuasa, dia merasa berkuasa. Aku paling besar, aku paling tua ya, contohnya Michael ya, kita paling tua ya, itu seperti itu. Jadi dia bertindak seperti itu karena dia ingin berkuasa ya. Kita tidak bisa pungkiri karena di dalam diri setiap pribadi itu ada kebutuhan akan penguasaan. Tapi di sini bagaimana cara mengontrol diri kita? Iya betul. Kemudian ada juga kebutuhan akan kebebasan ya. Aku nggak mau, dia disuruh nulis sambung dia nggak mau ya, nggak mau karena dia merasa terkungkung, merasa apa sih didikte oleh gurunya. Dia ingin memiliki kebebasan ya. Jadi nggak mau ya, tidak mau menulis, tidak mau diatur karena dia ingin bebas ya, karena dia mungkin di rumahnya selalu terkungkung seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah kesenangan ya, bahwa kita juga harus memahami setiap anak itu memiliki kesenangan yang berbeda-beda ya. Dia senang untuk ngusilin anak, dengan begitu dia akan puas ya. Puas ada ya Bu yang kayak begitu ya, pasti dalam satu kelas tuh pasti ada Bu, kita pasti menemukan hal seperti itu.
Iya, jadi intinya di sini dalam menerapkan suatu masalah, dalam menyelesaikan suatu masalah kita harus melihat dari sisi kebutuhan dasar manusia. Jadi kita tidak emosi ya ketika menyelesaikan suatu masalah. Oh, anak ini lapar, anak ini butuh perhatian, anak ini butuh kesenangan, atau anak ini butuh penguasaan karena dia merasa di rumahnya dia cuma sendiri, tidak punya saudara, misalnya dia anak tunggal gitu kan, biasa apa-apa sendiri. Jadi ketika di sekolah juga dia akan terbiasa seperti itu. Ada yang tertawa. Iya, seperti itu ya. Jadi kembali lagi bahwa Bapak dan Ibu guru di sini perlu mempelajari kebutuhan dasar manusia di dalam menyelesaikan suatu masalah. Siap. Lalu di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya, penghukum. Yang tadi Ibu bilang, kamu ini kenapa udah begini? Nah, itulah masuk ke penghukum. Lalu ada yang pemantau, pembuat rasa bersalah. Lalu ada yang menjadi teman, lalu ada yang menjadi manajer. Nah, slide berikutnya ada penjelasannya nih. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi di sini ada kasus. Jadi murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, yang tadi dia bilang nih, ada yang dari penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di kelas. Hei, kamu misalnya kan tidak mematuhi peraturan sekolah, diri di situ sampai selesai upacaranya. Ada kayak gitu. Nah, ini masuklah di penghukum. Jadi posisi guru sebagai penghukum. Nah, ada juga yang membuat rasa bersalah nih Bu. Berapa kali Ibu udah memberitahu kamu, Ibu kecewa sama kamu. Ada juga, jadi anak ini langsung merasa bersalah. Nah, itu tuh yang jadi tadi kasusnya Bu Pur itu bisa jadi pembuat rasa bersalah yang mendalam. Penghukum juga ya. Penghukum itu. Jadi di sini posisi kontrol ini bisa nggak cuma satu doang, dia bisa jadi beberapa posisi. Dan di sini teman, ayolah yang tertib dong, buat Bu Guru bangga. Kali ini nggak apa-apa, aku nggak melanggar, kamu melanggar tata tertib, tapi lain kali nggak usah ya, atau jangan ya. Nah, ini jadi teman. Ya, untuk pemantau, kamu udah melanggar, apa aturan dan konsekuensinya. Jadi dia mantau. Jadi ini contoh penerapan 5 posisi kontrol yang ketika kita lihat ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Nah, ini satunya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Saya rasa Bu, di kelas guru-guru sudah menerapkan ini semua. Iya, hanya tidak bisa mengklasifikasikan ya ini yang termasuk penghukuman. Iya. Karena sebelum saya masuk, saya tahu yang CGP ini dan materi ini, saya ada di antara ini penghukum pernah, saya pembuat rasa bersalah pernah, jadi teman pun pernah, pemantau pernah, manajer pernah. Jadi ketika kita sudah, ya betul Bu, ketika kita sudah pas melihat, oh iya, 5 penerapan 5 posisi kontrol ini ternyata ada di diri kita sendiri gitu, tanpa kita sadari gitu ya Bu ya. Tapi bagaimana kita membuat budaya positif ini menjadi pembelajaran dan ilmu yang berharga lagi untuk kita ke depannya supaya yang lebih baik. Betul, dan posisi kontrol ini tidak mesti kita harus selalu menjadi manajer. Benar. Jadi boleh suatu saat atau suatu saat tertentu ya, dilihat dari kasusnya apa, kemudian yang dihadapi itu anak kecil atau gimana, bisa kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai teman juga bisa. Boleh. Ya. Ada ini ketika saya mengajar di SMK, saya selalu menerapkan ini dulu ya sebagai teman ya, dengan begitu mereka akan terbuka gitu, jadi dia tidak akan malu-malu lagi untuk menceritakan apa yang terjadi seperti itu. Jadi tidak harus kita selalu menjadi manajer, tapi yang tidak boleh kita menghukum ya. Menghukum. Iya. Nah, setelah ini kita baru tahu nih segitiga restitusi yang dibilang kata cantik. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, semua perilaku yang mempunyai alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua mempunyai motivasi internal. Ada contohnya bukan? Nah, ini dia hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi.
Yang satu Bu. Ya, satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Jadi ini hubungannya dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Jadi kita bisa pada saat menyelesaikan masalah kita menanyakan kembali kepada anak tersebut. Nah, keyakinan kelas apa sih yang sudah kamu langgar seperti itu. Jadi kalau sudah ada keyakinan kita bisa ya menanyakan. Boleh menanyakan. Lalu di sini juga kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Jadi kita pada saat sudah mengidentifikasi anak ini sudah melakukan hal-hal yang kiranya dia sudah membuat rasa bersalah, itu sudah menyadarinya. Nah, kesediaan dia untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. Ya, nomor 3, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Setelah kita mengetahui alasannya apa dia melakukan suatu kesalahan, ya kita bisa menemukan suatu solusi. Tapi solusinya tentunya yang relevan. Seperti tadi, kalau anak itu tidak bersemangat karena dia lapar, berarti solusinya harus dikasih sarapan dulu seperti itu. Jadi itu salah satu contoh pemecahan masalah yang relevan. Atau misalnya kalau anak itu ingin mencari perhatian, kita bisa ya komunikasi dengan orang tuanya ya. Iya, orang tuanya di rumahnya itu bagaimana ini cari tahu ya Bu. Iya, apalagi itu itu. kasusnya kalau misalnya anak yang di kelas rendah ya. Betul. Jadi kita harus membangun komunikasi untuk mencari pemecahan masalah yang tepat. Iya, betul. Di situ juga setelah ada yang relevan, di sini perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Usaha tidak mau mengulanginya lagi dengan solusi-solusi yang kita sudah tawarkan. Misalnya dengan dia nggak mau makan, misalnya telat Bu, saya jadinya nggak sarapan di rumah karena apa? Kesiangan misalnya. Oh, kesiangan karena apa? Berarti dia mungkin pada saat itu dia tidurnya terlalu larut. Jadi ada beberapa usaha-usaha yang diperbaiki. Misalnya dia tidak usah tidur terlalu larut sehingga dia dapat sarapan di rumah lebih awal dari jam waktu sebelum ke sekolah. Terakhir, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Jadi kita bisa menanyakan langsung, nah Nina nih, setelah kamu tahu keyakinan apa yang sudah kamu langgar, apa sekarang yang ingin kamu perbaiki untuk masalah ini, gitu, seperti itu ya. Jadi kita juga harus kasih waktu ya Bu ya, tidak serta-merta saat itu dengan proses ya Bu ya. Iya, betul. Jadi ini adalah cara-cara atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi ya. Cara membangun kesadaran juga ya Bu ya. Terus sadar akan kesalahan. Baik, di sini sebelum ada kata terima kasih dan senang berbagi budaya positif, semoga ini bermanfaat. Sebelum ini kita boleh ya Bu ya memberikan satu pemahaman dengan teman-teman. Walaupun di sini kita tidak maksud menggurui teman-teman semuanya, kita hanya berbagi berbagi pengalaman, ilmu-ilmu baik supaya kita bisa terapkan, dan insya Allah pada saat nanti kita tahun ajaran baru, kita di kelas yang baru sudah bisa menerapkan hal-hal baik dan budaya positif yang bisa kita lakukan di kelas masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Iya, pemahaman. Boleh, silakan Bu. Iya. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita terhadap apa yang sudah kami paparkan di depan ya, di sini ada permainan ya, permainan yang berkaitan dengan pemahaman akan materi yang sudah kami jelaskan di depan tadi. Ya, boleh Bu. Pemahaman yang pertama, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Lalu nanti kita akan berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Di sini mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif
diskusi mengenai peran seluruh warga kelas meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Sebenarnya ini bisa jadi contohnya satu aja ya Bu. Iya. Contohnya satu, kita bisa melakukan satu pemahaman satu ini. Jadi misalnya dengan satu kasus aja boleh ya Bu ya. Iya. Dimulai dari ini Bu, ketika kita membuat suatu keyakinan kelas, ya apa sih yang kita lakukan terlebih dahulu gitu. Awalnya apa yang? Jadi Bapak Ibu boleh mengurutkan mana sih kira-kira yang nomor 1 tuh di Nomor mana, satunya yang nomor 2 di mana, nomor 3 di mana gitu. Ayo, yang menurut Bapak dan Ibu pemahaman satu ini yang lebih dulu apa? Ya, dalam membuat suatu keyakinan kelasnya banyak nih kasus yang sudah dari tadi ini kita diskusikan ya Bu ya. Nah, penerapan ini apa sih yang pertama kalinya kita biasa kita lakukan? Dan apakah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas dulu, atau mengubah peraturan, atau yang mana? Boleh dibantu untuk menjawab apa sih yang kita lakukan lah ya pada saat kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Kira-kira nomor 1 itu mana dulu gitu. Nomor 1 yang mana, satu di mana, nomor 2 mana, 3 mana, urutannya seperti apa ya Bu ya? Ya betul. Boleh nomor 1 kita bantu Bu, kira-kira yang karena sudah ada nih pemahaman dari kita nih, yang satu yang mana Bu? Sebenarnya ada kata kuncinya Bu ya. Ya. Kita kelompokkan ya, yang berdiskusi kita kelompokkan sendiri, kemudian yang lain dari diskusi kelompokkan kita sendiri. sendiri. Boleh kita lihat bocorannya Bu Vika. Bocorannya. Diskusi mengenai gambaran perilaku kelas. Nah, ini jawabannya. Ya. Jadi nomor 1 adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, mana ini tiganya? Oh, enamnya ada 2. Enamnya. Iya. Ini juga error. Iya. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Iya, nomor 3-nya. Ya, nomor 3-nya ini berdiskusi mengenai gambaran perilaku keyakinan kelas. Jadi mungkin ini akan lebih paham lagi ketika kita praktekkan ya. Kalau ini kan teori ya Bu ya. Ini hanya teori, tapi guru-guru hebat di sini sudah menjalankan dengan baik, walaupun dengan kata-kata cantik ya restitusi itu Bu. Ya, jadi saya dan Bu Pur berharap di sini kita melakukan diseminasi ini tidak hanya untuk sampai di sini ya Bu ya, tetapi kita terapkan sampai ke depannya supaya menjadi tujuan kita tercapai dan memajukan pendidikan di Indonesia. Oke. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, ini dia. Tadi kan udah ada tuh 5 kebutuhan dasar manusia, ya kan? Yang pertama, cakep, kesenangan. Apa itu contohnya? Kesenangan apa Bu? Enggak dikasih coklat kan? Betul. Yang membuat happy kan? happy. Nah, yang kedua, favorit tahu, favorit. Nah, ini dia nih jagonya yang kedua. Oh, cinta dan kasih sayang. Iya. Ketiga, kebebasan, betul sekali Pak Awang. Yang keempat, keempat, ketika anak-anak ingin menguasai temannya. Nah, apa itu? kemudian penguasaan. Iya. Lalu yang berikutnya,
Yang terakhir. Nah, itu ya. Ya, bertahan hidup gimana tadi itu ada kasus anak ini menahan rasa lapar ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu ya, kelima-limanya itu kita harus tahu ya Bu ya, bahwa seorang anak itu melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya dan pasti ada alasannya ya Bu ya. Ya. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Boleh kita apresiasi untuk Bapak Ibu guru di sini semua yang sudah hebat dan di sini partisipasinya sangat-sangat kita kasih apresiasi ya Bu ya. Ya. Kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak ya yang telah membantu terlancarnya acara pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini membawa manfaat buat kita semuanya di kemudian hari. Amin. Terima kasih banyak saya dan Bu Pur, Bu Sri Purwani di sini. Semoga apa yang kita lakukan di sini bukan wujud untuk mengajari atau menggurui, tapi kami di sini sama-sama berproses. Justru kami di sini yang belajar banyak dari Bapak Ibu guru dengan pengalaman-pengalaman kelasnya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kami berdua mohon maaf jika selama penyampaian materi terdapat beberapa kekeliruan atau kesalahan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya bisa memberikan maaf untuk kita berdua. Betul sekali Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Watini, Kepala Sekolah SDN Cengkareng Timur 07. Saya mengucapkan selamat dan bangga memiliki 2 CGP, yaitu Ibu Sri Purwani dan Ibu Laili Nahdiati. Guru yang hebat yang menerapkan budaya positif di sekolahan kami. Dengan memberikan presentasi kepada guru-guru SDN Cengkareng Timur 07 dengan materi diseminasi budaya positif, semoga sekolah kami akan lebih baik dari yang sebelumnya. Sekali lagi, sukses selalu buat CGP Ibu Sri Purwani dan Ibu Laili Nahdiati. Keren, sangat hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Aulia Dwi Cahyani Putri, guru kelas 4 di Sekolah Dasar Cengkareng Timur 07 Pagi. Baik, di sini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Sri Purwani dan Ibu Laili Nahdiati yang telah memaparkan presentasi pada hari ini mengenai materi diseminasi budaya positif di sekolah. Luar biasa, keren, hebat paparan presentasinya dan sangat membantu terutama saya dalam mengajar di kelas. Ternyata banyak sekali kekurangan saya terutama dalam penghargaan dan pemberian hukuman kepada anak-anak. Ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru hebat saya akan terapkan di kelas. Terima kasih sekali lagi, sukses terus untuk Ibu Sri Purwani dan Ibu Laili Nahdiati. Terima kasih.